Congratulations, selamat buat semua fans dari BTS yang telah mencapai 400 million viewers in YouTube. Sebuah prestasi yang luar biasa tentunya dengan lagu mereka yang menjadi andalan Dynamite. Dan kalau kita bercerita mengenai kisah BTS World ini, sebelum mereka menjadi sebuah boyband yang sangat terkenal, you must know, BTS merupakan 10 boyband terbaik sepanjang masa. Dan mereka adalah grup Korea pertama yang menggelar konser di Stadion Citi Field, USA. Wow, luar biasa bukan? Tapi di balik kesuksesan mereka juga, mereka memiliki sad story. Mereka juga mengalami saat mereka belum menjadi populer. Mereka dikisahkan itu awalnya itu tampil sendiri-sendiri di vlog mereka. Dan mereka baru kemudian mendapatkan kesempatan ketika tampil sebagai pengganti dalam sebuah acara musik M Countdown. Bayangkan, hanya sebagai pengganti. Tapi setelah itu mereka kemudian tiba-tiba melejit. Tapi itu merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Awalnya juga tidak se-easy, tidak segampang yang kita bayangkan seperti sekarang ini. Tetapi yang mengagumkan juga mereka stay humble, mereka tidak menjadi sombong. Sama seperti Blackpink, kalau Anda lihat, mereka nampak tetap humble, ya, tetap terhadap penggemar mereka, mereka tetap ramah. Dan itu menjadi salah satu kekuatan mereka juga sebagai grup musik. Di balik sejarah kesuksesan dari boy band ini, ada juga kisah seorang V. Anda kenal dia, wajahnya tampan seperti personil dari boy band ini pada umumnya. Dan dia terkenal menjadi vokal line. Luar biasa, dia punya kemampuan yang sangat hebat. Dia punya talenta yang khas dibandingkan anggota yang lain. Tetapi ketika teman-temannya itu sudah menjadi populer, punya banyak penggemar di vlog mereka, V itu tidak bisa mengupload vlog dia sendiri. Dan kadang-kadang ketika mereka tampil sebagai grup, V itu dulunya hanya duduk di pinggir tempat sampah dan menyaksikan teman-temannya itu tampil dan nampak sangat keren tentunya. Di balik dua kisah ini, baik sebagai grup maupun sebagai personil, saya kemudian merenungkan bahwa setiap orang itu punya sejarah perjalanan hidup masing-masing. Dan di balik sebuah kesuksesan, itu juga ada kerikil-kerikil tajam yang harus dilewati. Tetapi kita juga belajar dari pengalaman mereka. Kita tidak perlu menjadi kecil hati, juga tidak perlu menjadi marah atau cemburu, dan jangan sampai berputus asa kalau kesempatan emas itu belum tiba. Seringkali kita menjadi tidak sabaran ketika situasi nampaknya tidak bekerja sama dengan kita. Tapi yang mereka tunjukkan adalah work hard. Mereka tetap bekerja keras dan learn from mistake, keep focus, and stay humble. Banyak orang-orang yang terkenal dan juga termasuk para bintang film, para artis, itu menjadi jatuh karena mereka menjadi sombong. Mereka lupa diri. Mereka tidak konsisten dalam perjuangan mereka. Mereka terbuai dalam kesuksesan, dalam kesenangan, dan lupa dengan apa yang harus mereka terus kembangkan. BTS saya kira dan saya berharap bisa tetap di atas level yang seperti ini dan terus berkembang, dan akan memberikan juga banyak kesegaran untuk orang-orang muda kita dengan gaya musik mereka. Injil kita hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46-50, di mana Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Konteksnya adalah mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berbicara kepada para murid mengenai situasi dia yang akan ditolak oleh para tua-tua, dia akan disiksa, dianiaya, dan kemudian mati disalib. Tetapi para murid memandang Yesus sebagai Mesias yang tidak akan mengalami hal seperti itu, dan mereka terus
busy, mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Mereka berpikir mengenai Mesias politik dan mereka sudah mulai mempertengkarkan siapa di antara mereka yang akan menjadi terbesar. Kira-kira nanti kalau Yesus punya kabinet, siapa masuk menjadi menteri-menterinya, siapa jadi wakil presidennya, siapa yang menjadi juru bicaranya, kira-kira seperti itu. Dan ketika itu mereka bertengkar. Dan itulah seringkali terjadi juga dalam fakta kehidupan kita. Ketika kita mengejar popularitas, kita mencari kesenangan kita sendiri, mencoba untuk menjadi yang terbaik, kita berani untuk bahkan men-tackle orang lain, kita menjatuhkan orang lain, kita merusak nama baik orang lain, kita bisa pecah kongsi. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, Yesus merangkul seorang anak dan menempatkannya di tengah-tengah para murid dan menjadikan dia sebagai model of humility, self-sacrifice, selfless sacrifice on behalf of others. Yesus menyamakan dirinya sebagai si anak kecil ini. Dan barang siapa menerima Yesus, menerima anak kecil seperti itu, mereka menerima Yesus. Apa yang kita bisa petik dari bacaan Injil hari ini? Di masa pandemi ini, saya mau katakan juga pada kita harus menerima welcome resesi. Resesi ekonomi akan sudah kita sudah memasukinya tentunya. Kita akan mengalami masa-masa yang tentu tidak ringan. Selain pandemi dan kemudian diikuti resesi ekonomi, semua situasi di sekitar kita menjadi out of control. Dan apa yang terjadi? Dalam situasi kayak begini, seperti roda ekonomi itu menjadi stuck, berhenti. Kita akan melihat bahwa perputaran duit menjadi sangat sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan kita tidak tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi di saat mendatang. Memang kita dijanjikan bahwa ini akan berlangsung dalam waktu singkat, tetapi who knows. Yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita juga harus menjadikan model of humility. Kalau Anda melihat video ini, Anda bisa membayangkan anak kecil ini dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa meronta-ronta. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia membawa dirinya ke dalam pelukan sang ayah. Dia akhirnya bisa tertidur lelap. Dan mari kita menempatkan diri kita juga dalam ketidakpastian hidup. Kita membutuhkan rangkulan belas kasih Allah yang membuat kita tenang dan nyaman. Di sisi lain, kalau kita melihat pribadi sang ayah, dia tidak marah sama sekali menghadapi anaknya. Banyak orang tua tidak sabar ketika menghadapi anak-anaknya lagi rewel, tapi dia menanti dengan penuh kesabaran sampai anaknya mau datang. Dia memberikan seluruh dirinya, waktunya untuk menghadapi anaknya yang lagi rewel seperti ini. Sama seperti kita harus memiliki sifat seperti ini, self-sacrifice, selfless. Kalau misalnya kita menghadapi situasi yang sulit, embrace it. Biarkan dirimu di dalam situasi begitu dengan penuh kesabaran. Menantikan kapan badai itu berlalu. Juga anxiety in yourself, kecemasan dalam diri kamu, ketakutan, kemarahan kamu, biarkan itu semua berlalu. Dan sering kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk membuat kita merasa lebih nyaman, merasa lebih damai, dan terlebih bawa semua kecemasanmu di dalam kasih dan kuasa Allah yang menuntun hidupmu dan menguatkan kamu. Anak ini menjadi bagian dari hidup kita di masa pandemi ini. Yang pertama adalah let yourself be embraced by God's love. Kita bukan penguasa sejarah, bukan penguasa waktu. Tetapi kalau kita melawan semuanya ini dengan ketidakpuasan, dengan kemarahan, kita akan menjadi frustrasi, kita akan depresi dan putus asa. Dan jangan sampai terjadi bahwa dengan depresi ini kemudian kita menjadi kehilangan semangat dan memilih untuk tidak melakukan apapun juga di masa pandemi dan resesi ini. Dan semoga juga tidak muncul banyak kriminalitas di masa-masa resesi seperti ini. Nah, yang kedua adalah keep doing what is the best. Tetap lakukan apa yang terbaik. Dalam situasi kayak begini kita tetap harus kreatif, kita tetap harus punya daya juang. Never give up, but keep patience in waiting. Kadang-kadang kita harus menunggu saatnya ketika kita akan mengalami rahmat dan berkat dari Allah dalam peristiwa hidup kita. Seperti contoh BTS World, mereka juga harus menunggu, mereka harus berjuang, keep focus. Maka Bapak Ibu Guru, jangan putus asa, jangan menjadi terlalu terbebani, jangan kemudian menjadi marah dengan situasi dan kemudian marah pada orang lain. Juga di sisi lain jangan kemudian menjadi sangat gila dengan kekuasaan dan kemudian ingin menjadi yang paling utama di antara yang lain. Kita tetap menjaga stay humble
dan kita harus memiliki semangat self-sacrifice, selfless dalam pelayanan kita sebagai guru-guru. Demikian juga anak-anak Semakara, saya tahu ada juga banyak mengalami pergumulan, mungkin bertanya mengenai masa depan akan jadi seperti apakah kalian. Belajarlah untuk bersabar, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Jangan cuek, jangan juga tidak mau tahu dengan situasi. Do the best what you can do. Bantu juga orang tua dalam kesulitan mereka, jangan menambah kesusahan mereka. Tetaplah menjadi orang-orang yang punya rasa tanggung jawab terhadap masa depan kalian sendiri dengan belajar sebaik-baiknya sambil menunggu momentum yang terbaik untuk dapat melanjutkan pendidikan kamu sesuai dengan keinginan kamu. Kalaupun nanti kalau misalnya ada hambatan-hambatan yang hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami bukanlah penguasa hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan di saat ketidakpastian juga melingkupi hidup kami datang kepadamu dan mohon semoga Engkau memberkati dan menjadi sumber pertolongan bagi kami. Dan berkatilah kiranya suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, orang tua, siswa-siswi kami Semakara, dan juga para siswa dan siswi kami yang tercinta, juga keluarga mereka dimanapun berada, dan teristimewa juga kegiatan mid semester kami sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So, keep optimistic dan tetaplah bertekun, bekerja keras, keep focus. Jangan berputus asa. Kita tahu semua ini juga akan berlalu, tapi kita mesti tetap berjuang. Tuhan memberkati.